Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Nadia Wulandari, NIM 171710101011 dari kelas THPC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya mengenai pengembangan karakteristik, mutu fisik, dan organoleptik kimpul paper dengan perbedaan formulasi pati kimpul dan tapioka. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu rice paper merupakan salah satu bahan pembungkus atau pelapis primer yang dikenal oleh masyarakat Vietnam dengan sebutan Beng Trang. Rice paper memiliki kegunaan yang sama dengan kulit lumpia, yaitu sebagai bahan pembungkus primer suatu makanan seperti sayuran, lauk pauk, dan lain-lain. Akan tetapi, rice paper memiliki beberapa perbedaan karakteristik dengan kulit lumpia, antara lain tingkat transparasi yang lebih tinggi, elastisitas yang lebih tinggi, dan daya simpan yang lebih lama. Bahan utama yang dibutuhkan dalam pembuatan rice paper yaitu beras. Beras merupakan salah satu hasil pertanian yang diimpor oleh negara Indonesia dalam jumlah yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan konsumsi beras yang cukup tinggi akan tetapi produksinya yang lebih rendah, sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Menurut Badan Statistik atau BPS, jumlah impor beras pada tahun 2018 mencapai 780.000 ton dengan nilai 377,75 juta US dollar. Volume impor beras tersebut merupakan yang paling besar sejak tahun 1999. Ketergantungan akan impor beras ini dapat dikurangi dengan cara memanfaatkan bahan pangan lokal yang memiliki sifat dan karakteristik yang hampir sama dengan beras. Salah satu bahan pangan yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi yaitu umbi-umbian. Umbi kimpul atau Xanthosoma sagitifolium merupakan salah satu bahan pangan yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Umbi kimpul ini tergolong ke dalam spesies tumbuhan berbunga tropis dari genus Xanthosoma yang mengandung banyak pati. Umbi ini merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang dapat ditemui di Indonesia. Indonesia telah menghasilkan 825 ton umbi kimpul pada tahun 2013. Banyaknya hasil produksi umbi kimpul ini tidak diimbangi dengan pengolahan untuk menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Menurut Prihatiningrum, kandungan karbohidrat yang ada pada umbi kimpul mencapai 34,2 gram per 100 gramnya. Selain itu, banyak komponen bioaktif yang terkandung di dalam umbi kimpul. Salah satunya yaitu diosgenin. Dan pada umbi kimpul ini juga memiliki nilai indeks glikemik yang relatif rendah. Namun, pada umbi kimpul ini mengandung kadar oksalat yang cukup tinggi dengan nilai 8.578,28 ppm. Kandungan oksalat tersebut dapat dihilangkan dengan cara pemanasan pada suhu 990 derajat Celcius menurut AYU 2014. Pada pembuatan kimpul paper ini juga perlu dilakukan penambahan tapioka di dalamnya. Penambahan tapioka ini bertujuan untuk memperbaiki karakteristik kimpul paper karena amilosa dan amilopektin yang terkandung di dalam tapioka dapat mempengaruhi proses pasta pati dalam pembentukan gel. Rumusan masalah dari penelitian saya ini yaitu rice paper merupakan salah satu bahan pelapis atau pembungkus primer yang dapat langsung dikonsumsi. Pada umumnya, rice paper dibuat dengan bahan dasar beras. Produksi beras di Indonesia yang relatif rendah, akan tetapi permintaan konsumen yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dilakukan penggantian bahan dasar beras untuk membuat rice paper tersebut. Kimpul merupakan salah satu bahan yang berpotensi untuk diolah menjadi rice paper. Namun, belum diketahui formulasi kimpul dan tapioka yang tepat untuk menghasilkan rice paper dengan karakteristik yang transparan, elastis, dan mudah digulung. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu mendapatkan pengaruh tingkat perbandingan tapioka dan pati kimpul terhadap karakteristik kimpul paper.
Yang kedua, menganalisis tingkat penerimaan panelis secara organoleptik terhadap kimpul paper. Sedangkan manfaat dari penelitian yang saya buat ini yaitu yang pertama, diversifikasi produk dengan bahan dasar pati kimpul menjadi kimpul paper sehingga menambah keragaman pangan lokal. Yang kedua, memberikan informasi tentang pembuatan rice paper dengan bahan dasar kimpul. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis umbi kimpul dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.